Baik, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Jadi, saya moderator dari kelompok 2. Hari rekan saya, perkenalkan sebelumnya, saya juga ada rekan saya, Auzi Desta, kemudian ada Aidila Pratama, dan juga Dila. Di sini kami akan membahas tentang judul kami, yaitu Inovasi Pembelajaran melalui e-LKPD interaktif berbasis Google Sheet pada materi barisan dan deret. Selanjutnya, baik, di sini saya akan bahas terlebih dahulu tentang latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami yaitu pertama, pembelajaran matematika SMA menuntut keterampilan abad ke-21 dan kemampuan HOTS. Kedua, bahan ajar konvensional masih dominan dan kurang interaktif. Ketiga, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran masih rendah. Kemudian, media digital interaktif terbukti meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Selain itu, Google Sheet memungkinkan integrasi multimedia dan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu diperlukan ELKPD interaktif untuk mendukung pembelajaran matematika yang aktif, mandiri, dan juga bermakna. Baik, selanjutnya yaitu tujuan proyek. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat pemahaman konsep siswa, yaitu pada materi barisan dan deret aritmatika sebelum penggunaan LKPD interaktif berbasis Google Sheets. Dan yang kedua yaitu menganalisis peningkatan pemahaman konsep siswa setelah penggunaan LKPD interaktif berbasis Google Sheets. Dan yang ketiga yaitu mengetahui efektivitas ELKPD interaktif berbasis Google Sheets sebagai bahan ajar inovatif dalam pembelajaran matematika. Next. Selanjutnya manfaat proyek yaitu 1. Meningkatkan pemahaman konsep melalui pembelajaran interaktif. Yang kedua yaitu menjadi alternatif bahan ajar digital yang inovatif dan praktis. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengalaman dan referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aidila. Abad ke-21. Yang kedua, transformasi dan karakteristik ELKPD. Yang ketiga, prinsip desain pembelajaran dan user experience untuk siswa remaja. Yang keempat, dampak terhadap hasil belajar motivasi dan literasi digital. Dan yang terakhir, dampak terhadap hasil belajar motivasi dan literasi digital.
Next. Kemudian yang selanjutnya model pengembangan. Kita menggunakan metode PJBL berbasis digital dan pengembangan ELKPD interaktif berbasis Google Sites. Hal ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, perancangan prototipe. Yang keempat, implementasi dan uji coba terbatas. Yang kelima, evaluasi dan revisi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan akhir. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ausi. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu desain produk, website pembelajaran interaktif barisan dan deret yang dikembangkan dengan Google Sites, sehingga mudah diakses sebagai media belajar digital yang berisi fitur yaitu assessment, video, diskusi, proyek, dan refleksi, mendukung pembelajaran mandiri dan aktif. Selanjutnya, pada implementasi, uji coba melalui micro-teaching. Siswa menggunakan website secara langsung yang dimulai dari aktivitas asesmen awal, menonton video, diskusi, tugas proyek, dan refleksi belajar. Selanjutnya, hasil evaluasi. Evaluasi menggunakan pretest dan posttest. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa. 85% siswa materi mudah dipahami, sedangkan 90% siswa menganggap pembelajaran lebih menarik. Website tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya pada analisis dan pembahasan, media digital interaktif meningkatkan pemahaman sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivistik. Kelebihannya, website ini fleksibel, variatif, dan reflektif. Namun juga memiliki keterbatasan yaitu penggunaan internet dan kuis otomatis belum terdapat, sehingga perlu pengembangan lanjutan. Selanjutnya untuk rekomendasi pengembangan yaitu dapat dengan menambahkan kuis interaktif, kemudian sistem penilaian otomatis, serta latihan soal yang lebih bervariasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, pengembangan dan penerapan ELKPD interaktif berbasis Google Sites pada materi barisan dan deret aritmatika ini meningkatkan keterlibatan pemahaman konsep serta kemandirian belajar siswa melalui tampilan menarik, materi sistematis, dan aktivitas interaktif yang fleksibel. Media ini mendukung evaluasi guru via kuis otomatis yang dinilai layak sebagai inovasi abad ke-21, dengan saran optimalisasi penggunaan oleh guru, dukungan fasilitas sekolah, aktivitas siswa, dan pengembangan lanjutan pada materi yang lain. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik, langsung saja kami buka. Untuk yang pertama dari Ernova, silakan. Baik, izin terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ernova Vela Purba dengan NIM 04. Izin bertanya pada kelompok Anda. Sebentar. Jika ELKPD ini dikembangkan lebih lanjut, aspek apa yang paling perlu ditingkatkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya. Untuk selanjutnya,
Silakan Laura. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Isandriani dengan NIM 20. Pertanyaan saya untuk kelompok Anda adalah, menurut kelompok kamu, apa urgensi penggunaan ELKPD interaktif dalam pembelajaran matematika saat ini? Baik, terima kasih. Kami tampung dan mungkin 3 pertanyaan di awal. Satu lagi, Nur Halifa, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nurlifa Ramawati dengan NIM 2202110011. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana keterkaitan ELKPD yang kalian kembangkan dengan teori konstruktivisme? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kami akan coba menjawab dulu 3 pertanyaan tadi. Untuk rekan-rekan, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang Nova tanya. Tadi kan soalnya, jika ELKPD ini dikembangkan lebih lanjut, aspek apa yang paling perlu ditingkatkan? Nah, untuk aspek yang perlu ditingkatkan adalah penambahan kuis interaktif dengan umpan balik otomatis, dan yang kedua yaitu integrasi sistem penilaian, serta pengayaan variasi latihan soal, agar ELKPD dapat digunakan secara lebih optimal di kelas yang lebih luas. Bagaimana, Mbak Nova? Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah jelas, terima kasih. Oke. Dalam pembelajaran matematika saat ini, apakah betul Mbak Laura? Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Laura. Dalam pembelajaran matematika saat ini, apakah betul Mbak Laura? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, tadi macet-macet. Pertanyaannya, menurut kelompok kamu, apa urgensi penggunaan ELKPD interaktif dalam pembelajaran matematika saat ini? Sudah betul ya Mbak soalnya? Ya, betul. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Jawabannya, urgensi penggunaan ELKPD interaktif muncul karena pembelajaran matematika saat ini tidak hanya menuntut penguasaan konsep, tapi juga keterampilan berpikir kritis, mandiri, dan literasi digital. ELKPD interaktif mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan pembelajaran yang lebih aktif, fleksibel, dan sesuai dengan karakteristik siswa di era digital. Bagaimana Mbak Laura? Apakah sudah jelas? Jelas, Kak. Baik, selanjutnya saya akan
menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Halifah. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan ELKPD yang kalian kembangkan dengan teori konstruktivisme? Apakah betul, Mbak Nur Halifah? Benar. Oke, jawaban dari kelompok kami yaitu ELKPD ini selaras dengan teori tersebut karena siswa tidak hanya menerima materi, tetapi membangun pemahaman sendiri melalui aktivitas bertahap seperti asesmen awal, diskusi, tugas proyek, dan refleksi yang telah kami sediakan pada Google Site. Dan guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa aktif mengonstruksi pengetahuannya. Bagaimana Mbak Nur Halifah, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Dari Mbak Junifa, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Junifa Syahira dengan NIM 01, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi pada hasil penelitian yang sudah dipaparkan terdapat nilai N-gain yaitu 0,00 pada beberapa siswa. Nah, apakah hal ini itu menunjukkan bahwa ELKPD itu tidak efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu. Mungkin untuk teman-teman, pertanyaan terakhir. Baik, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Junifa dulu. Jadi, pada hasil penelitian kami tadi, terdapat nilai N-gain 0,00 pada beberapa siswa. Dan apakah hal tersebut menunjukkan ELKPD tidak? Jawabannya adalah tidak, karena N-gain 0. Jadi, karena nilai pretest siswa sudah maksimal sejak awal, sehingga tidak memungkinkan adanya peningkatan skor. Namun, secara keseluruhan, ketuntasan belajar mencapai 100%, dan respon siswa sangat positif, sehingga ELKPD tetap dinilai efektif. Seperti itu. Sudah cukup jelas, Mbak Junifa? Baik, sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Baik, dari Mbak Trinur Vita. Silahkan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya saya Trinur Vita Sari dengan NIM 18. Izin bertanya untuk kelompok 2. Mengapa uji coba ELKPD ini dilakukan melalui micro-teaching dengan jumlah subjek yang terbatas? Apakah bisa dimengerti sebelumnya pertanyaan saya? Ya, baik. Sudah kami izin diskusikan terlebih dahulu. Iya. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Trinur Vita. Mengapa uji coba ELKPD ini dilakukan melalui micro-teaching dengan jumlah subjek yang terbatas? Dari kelompok kami, jawabannya yaitu karena proyek ini masih pada tahap pengembangan awal. Uji coba dilakukan secara terbatas melalui micro-teaching dengan tujuan untuk melihat kelayakan awal, respon pengguna, serta efektivitas media sebelum diterapkan ke kelas yang lebih besar.
Sehingga selanjutnya akan dilakukan evaluasi, baru diuji cobakan ke subjek yang lebih besar. Apakah dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk presentasi pada malam hari ini, kami tutup. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.